Self-contentment atau rasa cukup. Dua kata yang mudah sekali diucapkan tapi sulit sekali untuk dimiliki, apalagi untuk dikerjakan. Apa yang kita rasakan ketika mendengar kata cukup? Coba kita renungkan. Ada berapa banyak masalah, penderitaan, dan kejahatan yang terjadi sebagai akibat dari tidak adanya rasa cukup. Ketika orang lain pergi liburan ke luar negeri, pengen liburan. Ketika orang lain beli mobil, pengen beli mobil. Ketika orang lain populer, pengen populer juga. Akibatnya yang ada kegelisahan demi kegelisahan. Ada suatu fenomena yang diberi nama FOMO atau Fear of Missing Out. Suatu kondisi di mana orang-orang takut sekali ketinggalan. Takut sekali tidak ikut di dalam tren. Ini adalah suatu ciri dari tidak adanya rasa cukup. Tertarik dengan hal ini, saya kemudian melakukan studi literatur kecil-kecilan mengenai rasa cukup. Menarik sekali bahwa hampir semua masalah manusia terkait dengan tidak adanya rasa cukup. Saya mau mencoba mensummarikan 3 hal yang paling dekat atau paling relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, iri hati. Yang kedua, ketamakan. Yang ketiga, perselingkuhan. Begitu buruknya akibat dari tidak adanya rasa cukup di dalam kehidupan manusia. Kira-kira apa yang menyebabkan seseorang mempunyai masalah ini? Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan, tapi di kesempatan ini kita hanya akan bahas satu saja, yaitu lingkungan. Kita akan bagi 2 lingkungan ini, satu lingkungan keluarga, terutama orang tua, yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Ada satu teori di dalam psikologi namanya adalah social learning theory, di mana orang cenderung akan melakukan apa yang mereka lihat. Meniru apa yang mereka lihat, terutama yang dengan sengaja diajarkan untuk mereka lakukan atau untuk mereka tiru. Nah, bayangkan ketika seorang anak dibesarkan oleh keluarga atau orang tua yang selalu ingin berkompetisi, yang selalu ingin menang, yang selalu ingin tidak mau kalah dari orang lain. Kira-kira anaknya akan menjadi seorang yang seperti apa? Selain itu, lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi atau berkontribusi terhadap tidak adanya rasa cukup di dalam diri seseorang. Masyarakat dengan budaya pamer atau show off dengan segala pencapaian, segala kekayaan, segala kebahagiaan, dan lain sebagainya, cenderung akan men-trigger seseorang untuk mencoba memiliki hal yang sama sekalipun harus mengorbankan banyak hal. Nah, sebenarnya rasa cukup ini adalah sesuatu yang bisa dilatih. Dari hasil studi literatur yang saya lakukan, setidaknya ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk melatih munculnya rasa cukup di dalam diri kita maupun di dalam diri anak-anak kita. Yang pertama adalah self-acceptance. Kita harus menerima diri bahwa kita punya takaran kita sendiri. Kita tidak harus memiliki takaran orang lain. Yang kedua adalah kita harus melihat hidup ini sebagai suatu hidup yang jangka panjang. Ketika kita nanti menutup mata atau meninggalkan dunia ini, kita melihat ke belakang hidup seperti apa yang akan kita lihat. Yang ketiga adalah kita tidak munafik terhadap perasaan diri. Jika ada keinginan, kita berhak untuk mengutarakan keinginan tersebut dan kemudian menganalisis apakah keinginan tersebut memang suatu keperluan atau kebutuhan atau hanya sekedar keinginan. Nah, dengan demikian kita belajar untuk berdamai dengan keinginan-keinginan kita dan kemudian melepaskan keinginan tersebut jika itu bukan sesuatu yang dapat kita penuhi atau tidak bermanfaat untuk keperluan kita. Yang keempat adalah arti hidup. Sebenarnya kita mau hidup kita ini dikenang orang sebagai hidup yang seperti apa? Apa keberartian kita selama kita hidup di dunia ini? Nah, yang terakhir, yang kelima adalah sebagai pribadi kita harus menyadari bahwa kita diciptakan oleh satu kuasa yang adikodrati untuk tujuan tertentu di alam semesta ini. Dan itu jauh lebih penting daripada memenuhi seluruh keinginan hidup kita. Akhir kata, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu peribahasa atau nasihat yang disampaikan oleh orang tua saya ketika saya memasuki usia remaja, yaitu rasa cukup dan bersyukur adalah kunci dari kebahagiaan.